ambil dari kitab ini. Makasih. Laura dan Retinoblastoma by Widya Kusumastuti. Samarinda, Januari tahun 2012. Kulihat dari jendela kamar. Tampak bidadari kecilku sedang asyik bermain di halaman bersama temannya. Sesekali ia berlari. Kali lainnya ia tertawa. Entah apa yang sedang dilakukannya. Terik mentari yang bersinar sepertinya kalah oleh senyumnya yang lebar. Ia tampak sangat gembira. Syukurlah saat ini ia sudah tidak minder lagi. Aku ingat 2 tahun yang lalu saat pertama kalinya ia memakai mata palsu. Banyak orang yang menganggapnya aneh. Anggapan aneh dari orang-orang itu sempat membuatnya ketakutan sampai-sampai tidak mau keluar rumah. 2 tahun berlalu. Kini ia tidak lagi dianggap aneh. Ia pun tampak bahagia dengan teman-temannya. Terima kasih Tuhan atas kebahagiaan yang telah Kau berikan untuk anakku. Samarinda, Februari tahun 2006. Aku terkejut karena seharian ini Laura, putri semata wayangku, menangis tiada henti. Kenapa, sayang? Laura kenapa? Tanyaku panik. Hua, Atit, Ma, Atit. Tangisnya semakin kencang sembari mengucek-ngucek matanya. Kuperhatikan lagi dengan seksama. Mata kirinya tampak merah dan terlihat ada bintik putih aneh di situ. Aku ingat beberapa hari yang lalu mata Laura juga seperti juling. Apakah ini yang membuatnya kesakitan? Segera aku berikan obat tetes mata yang biasa ku beli di warung. Beberapa saat kemudian kondisi Laura tidak juga membaik. Ia masih saja menangis. Ayahnya pun menyarankan untuk membawanya ke puskesmas. Karena hari sudah malam maka kami akan membawanya ke puskesmas besok pagi. Malam itu Laura terus saja menangis, membuatku tidak bisa tidur. Tuhan, apa yang terjadi dengan Lauraku? Keesokan paginya segera aku bawa Laura ke puskesmas. Karena keterbatasan sarana, dokter puskesmas tidak dapat menentukan penyakit Laura. Laura pun dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Bu Siti, Laura menderita retinoblastoma. Dokter mengawali pembicaraan. Aku diam, tidak mengerti apa yang dikatakan dokter. Jadi Bu, retinoblastoma itu tumor ganas pada mata yang sering terjadi pada anak-anak. Ibu tidak usah khawatir. Retinoblastoma ini sudah dapat disembuhkan, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ibu harus telaten. Beruntung ibu menemukan penyakit ini pada Laura sejak awal karena kalau semakin parah akan semakin sulit untuk sembuh. Dokter pun memberikan penjelasan. Mendengar kata tumor ganas, otakku mendadak beku. Retinoblastoma. Apa itu? Sulit sekali namanya. Di pikiranku terbayang hal-hal yang tidak mengenakan. Sepengetahuanku, tumor itu penyakit yang sulit sembuh. Apalagi tumor ganas. Penjelasan dokter yang mengatakan bahwa tumor ganas ini dapat sembuh sedikit membuatku tenang. Tapi tetap saja aku masih sangsi. Laura, retinoblastoma, tumor ganas. Kepalaku mendadak berputar. Asteris, itulah awal mula kisah ini. Laura, putriku satu-satunya yang baru berusia 2 tahun divonis menderita retinoblastoma dan harus menjalani pengobatan dalam jangka waktu yang lama. Sesampainya di rumah, aku pun mengadu pada Tuhan. Tuhan, mengapa Kau berikan cobaan ini kepadaku dan anakku? Mengapa harus Laura yang menderita? Tuhan, aku pun menggugat takdir Tuhan. Suara tangis kesakitan Laura masih terdengar dari sudut lain rumah kami. Perlu waktu sampai 2 hari hingga aku bisa menerima kenyataan ini. Akhirnya aku pun berkata, Tuhan, aku ikhlas dengan semua keadaan ini. Sekarang tolong bimbing aku bagaimana cara menyelesaikannya. Setelah berdiskusi dengan suamiku, kami sepakat untuk memulai pengobatan Laura. 3 bulan setelah melakukan pengobatan di Samarinda, dokter pun menyarankan untuk membawa Laura ke rumah sakit yang memiliki peralatan yang lebih lengkap. Sempat pusing aku memikirkan biayanya, tapi untunglah kakakku yang berada di Jakarta bersedia menanggung pengobatan Laura. Akhirnya Laura melanjutkan pengobatan di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Jakarta, November tahun 2008.
Dengan bantuan kakakku, Laura pun melanjutkan pengobatan di Jakarta. Laura harus bolak-balik berkali-kali ke rumah sakit, berkali-kali diobservasi, disuntik, diambil darahnya. Sangat melelahkan. Aku yang hanya menemani saja merasa lelah. Bagaimana halnya dengan Laura? Parah dan pasrah. Tanggal 5 Desember tahun 2008. Hari ini adalah pertama kalinya Laura menjalani kemoterapi. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat memilukan. Gadis kecil berusia 4 tahun dengan tubuh semungil itu harus disuntik dan dimasukkan bermacam-macam obat. Sakit, nak, tanyaku. Laura hanya menggeleng lemah. Ia masih tetap tersenyum manis. Sesekali terdengar Laura menangis ketika sedang dimasukkan obat. Aku tahu ia kesakitan. Tidak jarang aku keluar dari ruangan karena tidak kuat mendengar tangisannya. Di luar aku menangis sambil berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan Laura. Sementara itu Laura ditemani oleh ayahnya hingga proses selesai. Laura harus menjalani kemoterapi sebanyak 21 siklus dengan 4 protokol. Aku tidak dapat membayangkan betapa sakitnya penderitaan yang harus dilalui Laura. Tetapi aku perhatikan Laura selalu berusaha untuk tersenyum simpul. Tidak pernah ia mengeluh. Ketika di kemoterapi ia memang menangis. Tetapi setelah selesai ia pun kembali ceria. Badannya juga tetap segar. Dari luar, Laura tidak seperti sedang sakit berat. Dokter yang menangani Laura pun seringkali memuji betapa kuatnya Laura menghadapi penyakitnya. Laura sudah berusia 4 tahun sekarang. Harusnya ia sudah sekolah TK. Tapi penyakitnya menghalanginya bersekolah. Seringkali ia iri hati melihat Alif Janeno, saudara sepupunya, bersekolah. Untunglah di rumah, Alif bersedia mengajari Laura. Dari beberapa pelajaran yang diajarkan Alif, seperti membaca dan berhitung, Laura ternyata menyukai pelajaran menggambar hati. Hasil gambarnya bagus-bagus. Laura selalu menggambar hal-hal yang menyenangkan. Tidak pernah ia menggambar tentang penyakitnya. Pernah suatu malam sebelum jadwal kemoterapi keesokan harinya, tiba-tiba Laura memberikan salah satu hasil karyanya kepadaku. Ia menggambar dirinya. Kemudian ada gambar hati. Dan ada gambarku serta ayahnya. Dia berikan gambar itu kepadaku sembari memelukku dan berkata, "Aku sayang mama. Sayang papa juga." Aku tersenyum. Mendadak perasaanku gelisah. Apa maksud gambar ini? Mengapa tiba-tiba Laura memberikannya kepadaku? Keesokan paginya aku pun mengantar Laura kembali ke rumah sakit untuk kemoterapi. Laura masih bertingkah seperti biasa. Hanya saja sepertinya ia menghindari bertatapan mata denganku. "Mama kenapa diam saja?" tanyanya. Sepertinya ia menyadari ada sesuatu yang merisaukanku. "Mama nggak apa-apa kok, nak." Aku tersenyum. Terpaksa. Perasaanku tetap saja gelisah. Laura semakin erat menggenggam tanganku, seperti hendak menguatkanku. Usai menjalani kemoterapi hari itu, kondisi Laura sempat drop. Laura koma dan keadaan semakin memburuk. Kegelisahanku semakin menjadi, "Tuhan, apakah Engkau akan mengambil Laura dariku?" Sisa hari itu aku habiskan dengan berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Laura diizinkan untuk tetap bersamaku. Syukurlah Tuhan mendengar permintaanku. 3 hari kemudian, Laura sadar dan sembuh dari masa kritisnya. Ternyata Tuhan masih hendak menguji kami. Kakakku yang selama ini menanggung biaya pengobatan Laura, tiba-tiba mengatakan tidak bisa lagi membiayai karena kondisi keuangan mereka yang tidak memungkinkan. Bingung aku dibuatnya. Segera aku mencari bantuan untuk terus dapat mengobati Laura. Ketika sedang menemani Laura di rumah sakit, aku bertemu seorang ibu yang juga sedang menemani anaknya kemoterapi. Kami berbincang-bincang banyak hal dan aku pun menceritakan permasalahanku. Ibu tersebut kemudian merekomendasikan sebuah lembaga yang peduli terhadap kanker anak. Segera aku menghubungi lembaga tersebut. Syukurlah lembaga tersebut mau membantu pembiayaan bahkan menawarkan tempat tinggal. Sebuah rumah penampungan bagi pasien kanker anak, yang ternyata berjarak cukup dekat dengan rumah sakit. Dengan tujuan mengurangi beban ekonomi kakak, aku dan Laura pun pindah dan menempati rumah penampungan tersebut.
Tinggal bersama dengan orang yang memiliki nasib yang sama membuatku merasa seperti memiliki keluarga. Kami saling bertukar informasi dan saling mendukung. Laura pun tampak lebih bahagia karena memiliki banyak teman. Selain itu, di rumah penampungan tersebut diadakan program belajar dan keterampilan. Hal tersebut cukup menghibur Laura sehingga ia lupa bahwa ia sedang sakit. Tanggal 4 Oktober tahun 2010. Setelah melalui serangkaian kemoterapi yang melelahkan, dokter memutuskan untuk melakukan operasi pengangkatan bola mata kiri. "Mama, aku pengen ke Monas. Katanya di sana bagus. Nanti aku mau foto di sana." "Ya, Ma," pintanya pada malam sebelum operasi. Kami selalu melewati tempat itu setiap kali hendak ke rumah sakit. Sepertinya Laura penasaran. "Iya, sayang. Nanti Mama ajak kamu jalan-jalan ke Monas." Ia tersenyum mendengar janjiku. Mama, besok kalau udah besar, Laura pengen jadi pelukis." "Boleh, ya, Ma. Boleh, sayang. Besok pasti Laura jadi pelukis yang hebat. Sekarang Laura tidur. Ya, besok pagi kita harus ke rumah sakit," kataku sambil mencium keningnya. Senyum Laura pun semakin lebar. Tak lama kemudian ia pun tertidur lelap. Paginya, Laura memasuki ruang operasi dengan wajah ceria. Ia masih tidak tahu bahwa ia akan dioperasi. Sengaja aku tidak memberitahunya, karena khawatir ia akan ketakutan. Syukurlah operasi berjalan lancar. Hanya tinggal menunggu pemulihan. Tanggal 20 November tahun 2010. Setelah melakukan operasi pengangkatan bola mata kiri dan pemasangan mata palsu pada bulan lalu, hari ini Laura dinyatakan sembuh. Sepulangnya dari rumah sakit aku langsung membawanya jalan-jalan ke Monas. Sepanjang hari itu Laura